menunda salat, kenapa menunda salat? Lagi sibuk jualan. Orang yang korupsi gimana? Rezeki. Yang bohongnya rezeki. Di sini Allah jelaskan, kalau Anda harus paham, kalau Anda lakukan kita yang pilih rezeki yang kurang. Itu artinya kita siapa? Siti Maryam alaihissalam. Apa cerita Siti Maryam? Siti Maryam lahir semua, dia dapat sabda dalam Al-Quran. Apa dia? Kullama wajada indaha rizqa. Maksud mihrab Siti Maryam kamar dia mau jaga dia keadaan yang sudah siapkan semuanya. Allah musim dingin, musim panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, saya Husain Jabir, alhamdulillah beliau sudah hadir di masjid kita dan sudah mengimami salat subuh kita pada hari ini. Dan juga kepada tim dari SEK, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak-Bapak Imam Masjid Darussalam, Bapak-Bapak Ketua RW, Ketua RT, unsur kepemudaan, Majlis Taklim, dan semua jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Ibu, pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya yang telah kita terima yang tidak henti-hentinya, terutama rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita sudah selesai melaksanakan salat wajib berjamaah. Kemudian salam dan salam selalu kita sampaikan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ungkapan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu jemaah yang kami hormati, pertama sekali atas nama pengurus masjid, jemaah masjid beserta warga yang ada, mengucapkan terima kasih kepada Syekh yang sudah berkesempatan hadir di masjid ini beserta timnya yang memberikan jadwal kepada kita dalam rangka safari dakwah beliau di Sumatera Barat. Dan insyaallah berinformasi beliau yang sudah berada di Kota Padang semenjak hari Kamis kemarin, dan insyaallah hari ini akan kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan beliau juga nanti selamat sampai di dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan hari. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang sudah membantu penyelenggaranya pasangan kita pada subuh hari ini, baik dari segi apapun, baik moral maupun material, sehingga pelaksanaan safari dakwah dari Ustaz Syekh Muhammad Husain Jabir alhamdulillah bisa dilaksanakan pada hari ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan tidak kadang-kadang terima. Dan selanjutnya forum ini atau kesempatan kita pada pagi ini kami serahkan sepenuhnya kepada tim dari Syekh untuk menyelamatkan penyelenggaraan acara kita. Banyak maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang yang berkah ini. Salawat dan salam kita ucapkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kami
Kami dari Yayasan Baitul Rumah Charity bersama Syekh Hussein di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Tujuan safari dakwah kami kali ini ialah di sini mengajak Bapak Ibu dan jamaah untuk ikut andil dalam program kami, yaitu program wakaf Al-Quran. Dan kebetulan ada masukan dari unsur dari beberapa pihak bahwa saudara-saudara kita di Palestina sedang membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu mereka. Jadi kami di sini bersama Syekh mengajak untuk menjadi Bapak Ibu untuk mendukung program kami, yaitu program wakaf Al-Quran, di mana nantinya sudah termasuk untuk bantuan Palestina juga. Nanti akan ada tim kami yang akan menjalankan infak berjalan untuk mendukung program ini. Mohon bantuan uluran dan donasi dari Bapak Ibu agar meringankan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kepada tim kami persilakan untuk menjalankan infaknya. Baik, sambil menjalankan infak pada tim, mari kita bersolat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu dan jemaah sekalian atas infak dan sedekahnya. Baik, nanti sebelum acara ditutup doa oleh Syekh, nanti jangan bergegas dulu. Saya dan kami insyaallah nanti kami bagikan cenderamata bagi jamaah yang luar biasa yang ikut andil berpartisipasi dalam program wakaf Al-Quran dan juga untuk Palestina nantinya. Jadi kami sudah menemukan link atau channel untuk penyaluran wakaf ke Palestina, yaitu salah satunya melalui Habib Abdillah Asgaf. Beliau merupakan Ketua Kesabaran Remaja Al-Aqsa se-Indonesia. Baik, tanpa memperbanyak kalam, mari kita jemput Syekh kita untuk memberikan istiqamah kepada Syekh. Waktu dan kita akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ينسى يوم كان ينسى حرماتي كتوة عمل مسكين. ينسى يوم كان ينسى حرماتي بركي أساتي سعاد العلماء وكانت المشاركات. Bapak Ibu hadirin hadirat salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak suka, banyak senang kalau isi subuh berjamaah, karena yakin lagi duduk sama orang-orang pilihan Allah, orang yang salihah, karena sangat mahal di mata Allah. Allah yang berikan kemuliaan khusus untuk ahli sunnah. Banyak hadis-hadis yang Rasulullah jelaskan sampai mana kemuliaan ahli sunnah. Yang pertama, Bashir al-Masyair fi al-Qudam ila al-Masajid bin Nur al-Tam yawm al-Qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang datang waktu gelap ke masjid akan dapat cahaya sempurna hari kiamat. Man shalla subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah seperti orang
sepanjang malam lagi tahajud, dihitung oleh Allah sepanjang malam Anda tahajud, bakal salat subuh berjemaah walaupun lagi tidur. 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Man shalla subha bi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjemaah akan dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan khusus untuk ahli subuh. Pertanyaannya kenapa? Kenapa khusus untuk ahli subuh dapat kemuliaan yang luar biasa ini? Karena orang mukmin bukan sekedar datang salat subuh, tapi orang mukmin sebelum tidur tadi malam dia ingat Allah, dalam hatinya ada Allah. Begitu dia tidur dalam keadaan wudu, taat kepada Allah, baca doa tidur, baca ayat kursi. Begitu dia mau tidur, ada dalam hatinya niat dan azam, nanti saya mau bangun lagi, mau tahajud atau mau bangun salat subuh berjemaah. Artinya kata ulama, tidur dalam keadaan taat, sudah niat mau bangun lanjut taat kepada Allah. Itu kelebihan orang. Selalu siapkan niat yang baik, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya banyak umat Islam, mohon maaf, tidak peduli kepada salat subuh. Banyak umat Islam, nanti kabar saya bangun, nanti saya salat. Lebih parah lagi, yang niat dan azam buruk. Gimana? Sebelum tidur, taruh alarm. Jam 7, jam 8, persiapan kerja. Menghormati manusia, tidak menghormati Allah. Menghormati jam kerja, tidak menghormati jam salat. Karena itu kalau ada orang ingat Allah, ada orang tinggalkan kasur yang nikmat, tidur yang enak, datang ke rumah Allah, itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang ahli subuh luar biasa, kita bahas sesuatu yang luar biasa. Indah Anda dapat yang paling baik, yang paling bagus. Allah ingin banget Anda selamat dari neraka masuk surga. Allah ingin banget duniamu sukses, lancar, nikmat. Allah ingin. Karena itu Allah yang sayang kepada hamba-Nya, Allah berikan buku yang paling bagus, yang paling sempurna, buku yang tidak ada keraguan dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Buku yang jelas, Hamim wal kitabil mubin. Buku yang penuh hikmah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Buku yang petunjuk, Hudan linnas, Hudan lil muttaqin, petunjuk. Dan berikan petunjuk kepada jalan yang terbaik bagi kalian, kata Allah. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, berikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, paling baik bagi kalian. Tapi ternyata masih banyak antara kita salah faham terhadap Al-Quran. Ada orang baca Quran, pikirannya mungkin ini Al-Quran untuk akhirat, jadi baca Quran dapat pahala masuk surga. Ya benar. Baca Quran pahalanya mulia. Saking mahalnya Al-Quran itu, hitungannya per huruf, dan satu huruf 10 kebaikan lagi. Cuma satu huruf saja 10 kebaikan. Tapi bukan ini tujuan Allah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatihi. Kami menurun buku yang penuh barakah ini untuk mentadabburi ayatnya. Untuk apa saya mentadabburi ayatnya? Untuk ambil hikmahnya, untuk ambil untungnya, untuk ambil manfaatnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah
sengaja bawa di sini banyak cerita-cerita. 70% Al-Quran cerita-cerita, kisah-kisah. Untuk apa? Kata Allah, untuk ambil hikmah dan mau'izah dari kisah tersebut. Ala yatadabbaruna al-Quran. Kok bisa baca tapi tidak mentadabburi? Baca tapi tidak mempelajari? Baca tapi tidak memaham? Salah faham. Aku menurunkan Al-Quran biar anda faham dulu, biar bisa aman. Contoh, ada satu ayat orang Indonesia hafal. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia semuanya hafal. Kalau musibah dia ucapkan apa? Kenapa? Kenapa? Kalau musibah, kok kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa? Ini ayat terkenal, semua kita tahu, kita baca. Kenapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu artinya. Saya bilang kenapa? Antum sekarang kasih tahu artinya. Bahasa Arab ini ada raji'un, bahasa Indonesia ini tak mau artinya, tak mau terjemahnya. Kenapa kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena yang hilang. Gimana? Karena yang hilang. Karena itu artinya itu terjemahnya. Itu baca terjemahnya. Kenapa Allah suruh kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Fokus dulu ya. Coba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian sudah paham artinya apa? Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Fokus. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, kalau anda dapat musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa? Kalau orang yang ingat Allah, anda dapat musibah, anda ingat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat Dia dan Allah salawat kepadamu. Allah salawat kepadamu. Ulaika, mereka itu yang begitu dapat musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Artinya Allah yang takdirkan musibah, ingat akan dalamnya ada rahmat Allah. Musibah tersebut dalamnya ada rahmat Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau anda sakit demam, keringat, semua dosa-dosa kita keluar sama keringat. Berarti mohon maaf, ini bukan bala, tapi ini hadiah. Lagi dicuci. Orang mukmin yang begitu ingat Allah, faham Allah maha baik. Karena banyak kalau dapat musibah, banyak kecewa sama Allah. Betul? Kenapa saya ya Allah? Karena orang seperti itu. Karena belum faham artinya apa. Belum faham artinya apa. Salat sudah salat, sedekah sudah sedekah. Kok kirim musibah, kok kirim ujian, tetangga saya tak pernah ke masjid, lancar-lancar terus. Salah faham tak? Salah faham. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui musibah menghapuskan dosamu, melalui musibah mengangkat darajatmu, melalui musibah menjamin surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah salawat kepada kita. Mana ini? Yang
Innallaha wa malaikatahu salawat kepada Nabi. Oh, saya orang yang biasa aja malah dapat Allah salawat kepada saya. Ini kemuliaan yang sangat tinggi. Artinya harus anda bahagia kalau anda dapat musibah karena Allah lagi salawat kepada anda. Allah berikan rahmat. Dan yang luar biasa lagi, Allah yang takdirkan musibah akan Allah ringankan musibah. Anda manusia tidak bisa tahan. Tidak bisa tahan. Hatimu lemah. Tapi kalau anda lari kepada Allah, Allah yang maha kuat akan mengkuatkan hatimu bisa menerima musibah ini. Gak masuk akal. Ada orang tiba-tiba sampai rumah, ibunya wafat, ayahnya wafat. Gimana? Gila. Ada orang seperti ini. Coba di Palestina, mohon maaf, kalau di sini satu keluarga 10 orang, ayah mereka wafat, ibunya mereka wafat, satu keluarga pusing mengurus satu orang yang sudah wafat. Di sana 10 orang satu keluarga, 9 yang wafat, satu orang yang urus 9 orang itu. Ayahnya, ibunya, saudaranya, semua yang meninggal itu masih mereka tahan. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Apa yang buatkan mereka bisa tahan? Coba lihat musibah mereka. 10 menit mati lampu kita pusing. Sudah 2 bulan gak ada listrik. Airnya tidak ada. Berang. Belum tentu tidur sekarang bisa hidup lagi besok bangun. Tapi masih mereka bisa tahan. Gak masuk akal. Apa yang buatkan mereka tahan? Inna lillahi. Allah berikan kekuatan karena mereka setiap waktu setiap saat ucapkan inna lillahi wa rajiun, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia tetap lari kepada Allah karena dia faham aku manusia lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia lemah gak bisa tahan. Tapi lari kepada Allah yang maha kuat. Inna lillahi wa rajiun. Allah berikan kekuatan anda bisa tahan, bisa sabar. Terus di situ ada rahmat Allah, wa rahmat. Musibah itu rahmat dari Allah bagimu untuk menghapus dosa, untuk mengangkat derajat. Terus wa ulaika humul muhtadun. Allah yang berikan musibah ini akan Allah yang berikan petunjuk jalan keluar dari musibah tersebut. Kemarin banyak yang dapat musibah, semua kita dapat musibah apa? Corona. Musibah. Sekarang gimana? Udah cerita lalu. Orang mukmin Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Berikan kemudahan. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang dapat petunjuk Allah. Artinya akan Allah jaga, Allah urusmu kalau anda lari kepada Dia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab Siti Maryam, kabarnya mau jaga, mau layani, mau kasih, mau urus, ternyata ada yang sudah siapkan semuanya. Berkali-kali. Dan aneh lagi, dalam tafsir dia, makanan, buah-buahan musim dingin di musim panas, yang di musim panas di musim dingin. Berkali-kali selalu begitu. Mau datang, mau jaga, mau layani, mau kasih, ada yang sudah urus, ada yang sudah siapkan semua. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran apa? Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap dia masuk ada rezeki di situ sudah siap. Qala ya Maryam, wahai Maryam. Nabi Zakaria tanya, wa qala ya Maryam, anna laki hadha? Ini dari mana? Qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah. Karena itu tak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal. Ini dari siapa? Allah. Sudah selesai. Coba bayangkan. Siti Maryam taat 24 jam. Apa yang dia dapat? Apa?
dapat rezeki yang tidak masuk akal. Siti Maryam taat 24 jam. Dapat apa? Rezeki yang tidak masuk akal. Nabi Zakaria begitu dalam mihrabnya, lari kepada Allah, lama atas sejadahnya, curhat nangis, minta kepada Allah yang mustahil menjadi boleh menjadinya. Mustahil kemarin, gak bisa hamil, mana bisa jadi berkah apa? Mihrab sejadah, doa curhat lari kepada Allah. Itu yang kita terasakan tapi belum sadar kita. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dapat musibah. Mohon maaf, salat yang setiap hari kita, doa yang setiap waktu palsu. Begitu kalau kita dapat musibah berat sekali, cara salat kita gimana? Cara doa kita gimana? Abu, kalau dapat musibah, gimana cara salatnya? Bagaimana cara doanya? Gimana? Yang setiap malam salat tahajud, Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, udah Allahu Akbar, udah selesai. Doa gimana? Rabbana atina walhamdulillah, udah selesai. Tapi pas lagi ada musibah gimana? Pas ada musibah berat, gimana? Baru berdiri atas sejadah. Begitu sujud, yang kemarin sujudnya cuma 3 detik, 4 detik. Sekarang kok tiba-tiba sujudnya lama? Sujudnya lama dan bahasanya beda juga. Bahasa yang tidak ada yang paham. Bukan bahasa Indonesia lagi. Gimana kalau sujud? Begitu sujud curhat kepada Allah. Gak ada yang paham bahasa ini. Allah yang paham. Allah paham. Jujur aja, setelah 5 menit sujud dengan seperti ini, doa curhat, angkat kepalanya dari sujud, terasa apa? Terasa apa? Betul, penyakitnya belum sembuh, hutangnya belum lunas, masalahnya belum selesai. Tapi kok bisa tenang? Apa yang terjadi di sini? Bayangkan Bapak Ibu, berkah 5 menit dekat kepada Allah dengan hati sudah bisa tenang. Kalau 1 jam seperti ini gimana? Kalau 5 menit sudah terasa, kalau kita 1 jam gimana? Kalau kita 10 jam gimana? Itu yang terjadi sama Siti Maryam. Siti Maryam 24 jam. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa antara kalian yang apa? Yang paling baik amalan, bukan yang baik amalan. Bukan. Kenapa? Karena Allah ingin Anda jadi lebih baik. Bukan baik, gak cukup Anda salat, gak cukup kata Allah. Itu baik. Anda jaga salat itu baik, gak cukup kata Allah. Mau Anda lebih baik, gimana maksudnya? Ya khusyuk dalam salat, itu lebih baik. Salat itu baik, tapi khusyuk lebih baik. Itu Allah mau lebih baik. Kenapa? Kalau Anda bisa khusyuk dalam salat, Anda lebih iman. Allah tak perlu ibadah taat kita. Tapi kalau Anda bisa menghadirkan hatinya dalam salat, bisa khusyuk, Anda sendiri akan lebih iman. Anda sendiri akan lebih bahagia. Bukan Allah. Baik saja kalau orang yang belum bisa hadirkan hatinya dan berat salat itu baginya. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa, berat salat itu kecuali bagi orang yang bisa khusyuk. Buktinya bulan suci Ramadan di Indonesia juga lihat banyak jemaah berat banget. Namanya bulan suci Ramadan, salat tarawih itu cuma sebentar.
Apa yang dapat kalau saya salat tarawih dapat apa? Kata Rasulullah SAW, diampuni segala dosa-dosanya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan Allah ampuni segala dosa-dosa dia. Akhirnya jemaah Indonesia gimana? Cari masjid yang ulur-ulur terus dibicara. Tuh, Ramadan, Anda berdiri di rumah Allah, mendengar kalam Allah, tidak mau cepat. Cari masjid yang ulur-ulur. Gimana? Masih berat baginya. Beda jauh dengan orang yang bisa menghadirkan hatinya, bisa menikmati rumah Allah. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Salah satu sifat ahli surga siapa? Warajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya digantung di masjid. Gimana? Ya, paling suka paling enak kalau dia datang ke rumah Allah. Lebih enak baginya. Rumah Allah lebih enak bagi saya dari rumah saya. Saya bicara sama Allah lebih enak bagi saya pada dulu sama teman di kafe sambil jam 2. Lebih enak bagi saya di sini sama Allah. Dia terasa. Itu yang Allah ceritakan teman-teman. Sifat-sifat orang yang luar biasa yang selalu berbaik ini menjadi lebih baik. Kalau hilang sifat ini hilang, hancur. Jujur, kalau hilang sifat ini, pikiran ini saya mau jadi lebih baik. Kalau tidak ada, hancur. Buktinya, buluan kau sholat setiap hari. Buluan kau setiap hari sholat belum bisa khusyuk. Kenapa? Karena pikiran kita, alhamdulillah saya sholat lebih baik daripada yang tidak sholat. Tapi tak pernah memikirkan bagaimana sholat saya jadi lebih baik. Sholat saya ini masih kurang, bagaimana jadi lebih baik? Hilang, jadi masih sholat belum bisa khusyuk. Hilang sifat ini. Buluan tahu masih bacaan Bapak Ibu salah. Masih hafalannya 30 wal asri inna a'tainaka. Sampai sekarang enggak berubah-ubah. Kenapa? Hilang. Perasaan ini saya mau jadi lebih baik. Buluan tahu masih berapa sholat dalam 30 terus lebih cepat lebih baik. Sebelum kita tutup doa, bagi-bagi hadiah dulu. Dibiasakan orang Syekh Jabir bagi-bagi hadiah kepada semua jemaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu pikiran bersama dengan Syekh Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Masih kita lanjut program-program semua almarhum itu Hafiz Indonesia sama anak-anak kalian di bulan suci Ramadan. Program almarhum saya lanjut TV One dari Indonesia pun saya lanjut. Ya, untuk Ramadan sebelum azan maghrib 15 menit program almarhum saya lanjut. Kita masih lanjut keliling seluruh Indonesia ketemu masyarakat untuk mengajak kawan balik lagi kepada Al-Quran, syiarkan Al-Quran. Masih kita lanjut. Bangun pesantren, bangun rumah tahfiz, masih kita lanjut. Bagi-bagi Al-Quran di pelosok negeri, masih kita lanjut. Tapi karena urusan umat ini harus seluruh umat ikut membantu urusan umat ini untuk Indonesia ke depannya menjadi negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa ardhun ghafur. Karena itu bagaimana caranya mungkin serahkan kepada ketua yayasan. Baik, terima kasih atas kajian yang diberikan kepada kami semua. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, seperti yang disampaikan di awal tadi dan juga disampaikan Ustaz tadi, kami di sini mengajak Ibu mengetuk pintu hati jemaah sekalian untuk ikut program kami andil dan berpartisipasi, yaitu dalam program wakaf Al-Quran, bagi-bagi Al-Quran, dan juga sebagiannya lagi nanti akan kita bagikan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Caranya bagaimana? Bapak Ibu cukup angkat tangan, maju ke depan, terima cenderamata dari Al-Mukarram kita, yaitu buku karangan almarhum Syekh Ali Jabir, yaitu Amalan Ringan yang Paling Menakjubkan. Di belakangnya ada kartu amalan dan zikir terbaik. Ini karangan terakhir dari almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi Bapak Ibu cukup angkat tangan, maju
cindera matanya dari Syekh, sampaikan hajatnya. Sangat banyak hajat yang kita sampaikan pada Syekh, insyaallah nanti didoakan oleh Syekh. Jadi kami butuh dukungan jemaah yang luar biasa untuk mendukung program kami di program wakaf Al-Quran dan juga Palestina. Caranya bagaimana? Nanti kami akan mengajak ibu untuk berwakaf 30 mushaf Al-Quran, di mana dalam satu mushaf Al-Qurannya sudah termasuk terbagian Al-Quran, distribusi Al-Quran dan juga Palestina. Cukup komitmen, cukup niat, tidak harus ditunaikan pada pagi mereka dan dalam minggu ini, dalam bulan besok pun boleh, dalam 1 tahun boleh, tidak ada batasan waktu, boleh dicicil. Contohnya dari 30 mushaf Al-Quran atau senilai 3 juta rupiah, Bapak Ibu contohnya dalam bulan ini 300.000. Dalam bulan besok tidak apa-apa. Dalam bulan besoknya lagi cuma 100.000, tidak apa-apa, silakan, tidak ada batasan. Atau mohon maaf jika umur kita pendek, dari 30 mushaf Al-Quran kita baru menunaikannya 5 mushaf Al-Quran, yang sisanya bukan hutang. Karena kami di sini bukan mengajak Bapak Ibu untuk berhutang. Karena ini kami berikan sebagai rasa terima kasih kami karena Bapak Ibu telah ikut andil berpartisipasi dalam wakaf Al-Quran dan juga Palestina. Baik, silakan Bapak Ibu. Cukup niat dan komitmen, tidak harus ditunaikan pada pagi yang berkah ini. Nanti ada tim kami bagi Bapak Ibu yang ikut andil akan memberikan kartu nama berupa nomor rekening. Nomor rekeningnya BRI. Jadi Bapak Ibu cukup ada di Sumatera Utara dan juga di provinsi lainnya. Alhamdulillah yayasan kita berpusat di Kota Padang, di Bandar Kuat. Ini juga Kota Palestina yaitu Habib Abdillah As-Segaf langsung. Boleh Bapak Ibu lihat di Masjid Darussalam Wisma Oscar. Nanti foto dan dokumentasinya kami kirimkan kepada Pak Oscar. Jadi Bapak Ibu minta saya kepada Pak Oscar. Silakan. Ada 2 metode cara dalam ikut program ini, yaitu secara terang. Mujahidah selanjutnya cukup pasang niat, kuatkan hati, sampaikan hajatnya sama saya, minta doa kita, sangat banyak hajat yang bisa disampaikan pada saya, minta doa menerima. Silakan 30 mushaf. Silakan, masih ada Bapak Ibu? Atau kalau merasa ketinggian 30 mushaf, 20 mushaf atau 10 mushaf. Pasangannya atau anak atau keluarga, silakan. Atas nama Majelis Taklim, silakan. Atau kalau masih ragu silakan tanya-tanya juga pada tim kami yang mungkin nanti
nanti ada tim kami yang akan menunggu sesaat di masjid. Pokoknya dari 30 pusat. Estimasi kalau kami lihat tadi, kalau Al-Quran di Kota Padang dari tim kami tadi juga bisa. Itu nomor rekeningnya tetap sama. Jadi nanti kepada Amin. 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 Kami mohon yang belum mencatat namanya, mohon beri aku kesabaran. Sampaikan doanya pada Syekh Bin Hajar. Bapak Ibu silakan harapan yang disediakan nanti kue-kuenya